Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan bahasan kita. Baik, dari apa yang ditambih oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala dari beberapa lafaz yang butuh kepada perhatian kita. Setelah kita bahas dari huruf itbaq dan isti'la tadi, kemudian beberapa tambihat, namun mungkin sedikit ada faedah yang terkait dengan sebagian ikhwah mungkin ada yang mendapatkan ada sedikit perbedaan khususnya pada huruf-huruf isti'la yang mufakhamah di sini. Di mana dikatakan katanya sebagian mengatakan bahwasanya pada ghain, khususnya pada ghain dan kha ini dibaca tarqiq. Maka sekali lagi tidak ada tarqiq pada huruf isti'la ini. Ya. Ini sebagai kaidah. Ya. Hanya kemudian sebagaimana tadi sudah kita bahas bahwasanya ini ala maratib. Tafkhimnya atau dibaca tebalnya huruf-huruf isti'la ini bertingkat-tingkat. Ya. Bagaimana orang kuat ini juga kekuatannya juga bertingkat-tingkat. Ya. Yang pertama tadi sudah kita bahas bahwa menempati peringkat pertama adalah ketika huruf isti'la di fathah dan sesudahnya alif. Ya. Kemudian yang kedua, huruf isti'la di fathah saja tanpa sesudahnya bukan alif. Kemudian peringkat yang ketiga, ketika huruf isti'la ini di dhammah. Dan peringkat keempat adalah ketika huruf isti'la di sukun. Dan yang terakhir ketika huruf isti'la itu di kasrah. Ini tingkatan-tingkatan dari tafkhim atau tebalnya huruf-huruf isti'la dan itbaq ini. Maka dari sini, dari tartib yang sudah kita pelajari tadi, bahwa ba yang di fathah dan sesudahnya alif menempati peringkat paling tinggi dan ini paling kuat. Dan kha yang di kasrah ini paling rendah. Dari sisi tafkhimnya, tetap ini adalah huruf-huruf mufakhamah. Tidak ada sampai kepada dibaca tarqiq, tidak ada. Ya. Ini. Karena itu di sini diingatkan qala wa yanbaghi an yu'lama anna al-ghaina al-maksurah was-sakinah al-maksur ma qablaha was-sakinah al-maksur ma qablaha wal kha'a al-maksurata was-sakinata al-maksuru ma qablaha mufakhamatani aywa. Ya. Di sini hendaknya diketahui, catatan di sini ya. Hendaknya perlu diketahui bahwa ghain yang di kasrah dan disukun ya, yang sebelumnya kasrah atau kha yang di kasrah atau yang disukun dan sebelumnya kasrah ya. Jadi kha ya. Ini yang perlu diingat pada ghain yang di kasrah ya. Dan ghain yang sukun sebelumnya kasrah ya. Atau kha yang di kasrah dan ya, kha yang sebelum disukun sebelumnya kasrah. Ini tetap dibaca tafkhim ya. Tetap dibaca tafkhim ini pada dua huruf ini. Mufakhamatan tetap dibaca tafkhim. Hanya saja walakin tafkhimahuma fil halataini al-madhkuratain dhaif ya. Hanya tafkhimnya dua huruf ini dalam dua keadaan ini lemah dibandingkan dengan ketika
di fathah atau di dhammah atau di fathah sebelumnya atau sesudahnya alif ya. Dari tartib yang sudah kita bahas. Maka tetap ini adalah dibaca tafkhim, hanya tafkhimnya itu lemah dibandingkan dengan tartib yang sebelumnya. Qala wa yusamma tafkhiman nisbiyya, dan ini dikatakan tafkhim yang nisbi. Nisbinya bin nisbati li hurufil istifal, kalau dibandingkan dengan huruf mustafilah yang lain, maka ini tetap adalah yang tafkhim, dibaca tebal. Karena huruf istifal sebagaimana dijelaskan Al-Jazari bahwa huruf istifal selain yang 7 itu sifatnya adalah lemah dan sifatnya itu adalah tarqiq atau dibaca tipis. Ya, bagaimana beliau katakan waraqiqan mustafilan min ahrufi. Ya, waraqiqan mustafilan min ahrufi, dan tarqiqanlah dari huruf-huruf mustafilah ini. Sebaliknya kaidah beliau berikan wa harfun isti'la fakhim. Ya, wa harfun isti'la fakhim, dan huruf isti'la maka tebalkanlah. Ini kaidah yang mundhabithah, ini sudah pasti ya. Maka tafkhimnya dua huruf ini dalam dua keadaan ini tafkhim yang nisbi. Nisbinya karena kalau dibandingkan dengan huruf-huruf mustafilah yang lainnya. Karena huruf istifal semuanya adalah dibaca tipis ini. Ya. Karena apa? Id laisa fiha tafkhimun asla. Karena tidak ada pada huruf istifal ini tafkhim sama sekali. Ya. Kecuali pada lam dan ra yang sudah kita bahas. Lam dan ra pada beberapa keadaan. Lam hanya pada lafzul jalalah yang sebelumnya sebelumnya fathah atau dhammah, kemudian ra pada 7 keadaan ya. Pada 7 keadaan dengan 2 keadaan yang jawazul wajhain ya. Sudah kita bahas tadi ya. Pada lafaz firqin yang ini jawazul wajhain, dan pada lafaz Misr tadi di 4 ayat ya. Kemudian yang ketiganya pada yang antara waqaf dan wasal ya. Kalau diwaqafkan dibaca tafkhim tebal, dan kalau diwasalkan dibaca tipis karena mengikuti kepada harokat yang kasrah, seperti wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ya. Manakala diwasalkan, manakala diwaqafkan maka dibaca tafkhim tebal. Ini pengecualiannya huruf mustafilah hanya pada lam dan ra saja. Maka pada asalnya tidak ada tafkhim pada huruf istifal. Ini ya, ini harus dipahami ya. Mungkin yang pernah belajar pada Ustaz Abu Hazim mungkin agak beda ya. Ya, mungkin ada beda ya. Ini wallahu ta'ala alam ya. Mungkin maka ini yang perlu diketahui ya. Wallahu ta'ala alam. Karena sekali lagi kaidahnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala, 2 kaidah ini. Waraqiqan mustafidan min ahrufi. Ya. Tarqiqanlah huruf istifal semuanya. Asalnya tidak ada tafkhim. Tarqiq semuanya dibaca tipis. Kecuali pada lam dan ra di beberapa keadaan tadi ya. Ini. Maka kalau kemudian ghain dan kha tidak ada para ulama memberikan pengecualian ya. Tidak ada. Kalau tak ada itu adalah pendapat yang marjuh ya. Pendapat yang marjuh. Karena kembali pada kaidah yang dibawakan oleh Jazari rahimahullah ta'ala, dan ini adalah kaidah yang mundhabithah dan mutaridah dari sebelumnya ya. Ini ya kaidah dalam 2 huruf ini, yakni yang mustafilah dan musta'liyah ya. Baik. Maka dikatakan id laisa fiha tafkhimun asla. Asalnya pada huruf istifal ini tidak ada tafkhim. Karena itu dikatakan wa minal khata an yuqala inna hadainil harfaini fil halat as-sabiqah muraqqaqan. Termasuk kesalahan ketika dikatakan 2 huruf ini pada 2 keadaan tadi ya, pada keadaan yang sudah disebutkan tadi, ini adalah dibaca tarqiq.
Maka ini namanya tafkhim nisbi, ya. Tafkhim nisbi. Kama anna minal khata' an yuntaqa bihima fil halati sabiqah mufakhamatain tafkhiman qawiyyan. Nah, sebagaimana juga salah kalau kemudian dua huruf ini dalam dua keadaan, ini antara ghain dan kha, ya, yang di kasrah atau yang disukun sebelumnya kasrah, dibaca tafkhim yang kuat, ya, dibaca tafkhim yang kuat. Ini juga salah, ya. Ini salah. Maka ini khilaf dalam masalah ini sama dengan khilaf pada ikhfa syafawi dan iqlab nanti, ya. Ikhfa syafawi dan iqlab. Ini khilafnya sama. Sebenarnya tidak ada kalam di antara, hanya ini wallahu ta'ala alam barangkali ingin menguatkan qaul yang mengatakan itu idmam atau intibaqus syafatain. Sebenarnya kalau kemudian ditelusuri, sebenarnya ini khilaf yang lafzi saja, ya. Khilaf lafzi di antara para ahli al-ada, ya, ahli tajwid, ya. Khilaf yang lafzi, ya. Dan ini bukan khilaf yang mesti kita angkat kemudian jadikan kemudian ditasyhir. Ini tidak perlu seperti itu, ya. Tidak perlu, ya. Ini apalagi kemudian sampai gontok-gontok, oh ini lahan, oh ini ada. Nah, sebagaimana kadang-kadang kita seperti itu, hanya masalah-masalah sepele. Kenapa tidak kemudian dicari titik temu? Dan ini ada titik temunya, kembali kepada asal masalahnya. Ya. Kalau kita kembali kepada kaidah, insya Allah selesai, ya. Ini, insya Allah akan selesai, ya. Dan ini tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Itu wa in tanaza'tum bi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Kan begitu, ya. Farudduhu ila Allah wa Rasul. Pada kaidah-kaidah sudah ada, ya, yang sudah dijelaskan, ya. Kepada kitab Allah, kepada sunnah Nabi, ya. Ini dan sunnah Nabi dalam hal ini bagaimana? Ini, ya. Nah, ini tentunya kembali kepada apa yang berkaitan dengan masalah qiraat, masalah tajwid ini, karena sekali lagi dari awal sudah kita kita bahas, ya. Itu semuanya adalah mutawatir, ya. Dan kalau tak kemudian terjadi seperti ini, sebenarnya ada titik temunya. Seperti pada iqlab dan ikhfa syafawi, khilafnya khilaf lafzi, ya. Karena mengatakan hanya kemudian kalau dikuatkan idmam, mana idmam intibaqus syafatain pun juga sebenarnya kemudian kalau diteliti oleh dari tulisan-tulisan mereka para ulama kita pun juga tidak mengatakan idmam ini dari idmam yang ngatuknya itu kuat, juga tidak, ya. Nah, demikian pula dalam hal ini. Maka kalau kemudian jadi baina tafrid wal ifrat, ya, yang mengatakan tafkhim juga salah, ya. Yang mengatakan tarqiq, tafkhim yang kuat juga salah. Yang mengatakan tarqiq juga keluar dari kaidah, ya. Ini keluar dari kaidah karena tidak ada huruf istifal yang dibaca tafkhim. Ini kaidahnya sudah, ya. Kecuali pada lam dan ra di beberapa keadaan, itu saja, ya. Maka salah kalau kemudian itu dikatakan tarqiq juga salah. Demikian pula juga salah kalau kemudian tafkhim dua huruf ini dalam dua keadaan dibaca dengan kuat, ya. Tafkhimnya kuat, ini juga salah, ya. Maka tengah-tengah, ya. Ini masya Allah, Allah menjadikan kita adalah umat yang wasat baina tafrid wal ifrat, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya. Ini. Maka salah kalau kemudian diucapkan dalam dua huruf ini dalam dua keadaan dengan tafkhim yang kuat, seperti tafkhimnya ketika di fathah atau ketika di dhamma atau ketika di fathah yang jatuh sudahnya adalah alif, maka ini salah, ya. Karena sebagaimana tadi sudah kita bahasanya tafkhimnya ini adalah bertingkat-tingkat, ya, memiliki tingkatan-tingkatan, ya. Ya. Hanya kemudian tadi sudah kita singgung, ya, pengecualiannya pada kha, ya, meskipun itu disukun dan sebelumnya kasrah, ya. Tapi kalau sesudahnya ra yang mufakham, ya, maka ini tafkhimnya kuat, ya. Tafkhimnya kuat. Ini keluar dari pengecualian tadi karena ini dikuatkan oleh ra yang mufakhamah, ya. Karena ini dikatakan واستثنى العلماء من ذلك الخاء الساكنة المكسور ما قبلها
idza kana ba'daha ra'an, ya. Idza kana ba'daha ra, ya. Ini di sini dikecualikan oleh para ahli ada, ahli tajwid, ya. Jika kha itu disukun, ya. Kha itu disukun, sama kan? Dan sebelumnya kasrah, tapi sesudahnya adalah ra yang mufakham, ra yang dibaca tafkhim, ra yang maftuhah. Maka di sini katakan fa innahu yajibu tafkhimuha tafkhiman qawiyya. Maka di sini wajib dibaca tafkhim dengan tafkhim yang kuat. Karena apa? Adanya min ajli ra al-mufakhamah. Karena adanya ra yang mufakhamah yang jatuh sesudah kha yang sakinah ini. Ini pada kalimat ikhraj, ya, pada kalimat ikhraj. Maka ini dikecualikan. Ini pada kalimat ikhraj ini, ya. Ini pengecualian, ya. Di sini adalah kha yang disukun. Sukun sebelumnya kasrah, tapi di sini adalah huruf ra, ya. Sudahnya adalah ra. Ya, huruf ra. Pada kalimat ikhraj. Ya. Ya, ikhraj. Di sini kasrah, kha yang disukun. Mestinya faedahnya ini, ya, lemah. Artinya tafsirnya adalah tafsir yang dhaif, ya. Tapi karena di depannya adalah ra yang mufakhamah, maka dikatakan ini tafsirnya qawiyah, ya. Tafsir qawiyah, ya. Terkuat. Bila dengan ini tafsirnya adalah nisbi, ya. Ini katakan tafsir yang nisbi, ya. Tafsir yang nisbi. Ini di antara hal-hal yang perlu diperhatikan dari pengecualian yang dikecualikan oleh para a'immah, ya. Karena itu beliau memberikan Ibnu Jazari rahimahullahu taala memberikan tambih kepada kita pada lafaz ini. Baik, ini ikhwan fillah aizzakumullah wa rahimakum, dari hal-hal yang perlu diperhatikan, ya. Kemudian berikutnya setelah beberapa selesai ini sekedar sebagai faedah, ya, dari beberapa yang tadi ada sebagian ikhwah yang iskal, ya, pada kha dan ghain ini. Maka saya jelaskan dengan apa yang dinukil juga dari para imam ini. Baik. Selesai dari itbaq dan isti'la, kemudian tadi sudah kita bahas berapa tambih dari beberapa lafaz, seperti pada lafaz ja'alna, an'amta, al-maghdub dan walalna. Ya. Kemudian juga infitah, ya, sifat infitah pada lafaz mahzuran dan asa, karena istibah dengan mahzuran pada wa dan asa dengan sad, antara sad dan wa, kemudian zal dan sin. Ini hal yang perlu diperhatikan, ya. Inna azab rabbika kana mahzura, ya, zura dengan zal yang munfatihah, mustafilah munfatihah, istifal dan juga sifat infitah, ya. Infitah dengan sifat infitah sudah kita bahas di bab sifat, ya. Ini terbuka, ya, dengan sifat infitah pada zal, za, zi, zu, ya. Infitahnya, sifat infitah ini pengucapannya itu lidahnya datar. Sementara itbaq, kebalikan dari infitah kan itbaq. Itbaq ini adalah intibaq lisan, yani lebih dikatupkan, ya, di lidahnya, ya.
mahzuran dengan mahzuran, ya. Kemudian asa dan asa, ya. Asa dan asa. Nah, ini lidahnya diangkat karena sama-sama huruf isti'la, diangkat ke arah hanqil a'la, ya. Diangkat ke ke langit-langit, ya. Ya tidak harus nempel juga nggak bisa, ya. Artinya dengan irtifa'ul lisan, diangkat. Terangkatnya lidah ketika mengucapkannya. Ini pada mahzuran, ya. Kemudian pada asa, ini asa tetap makhrajnya kan dari ujung dengan ujung, ya. Ujung lidah dengan ujung sanaya sufla, ya kan? Ini sin dan shad, ya. Dengan ujung sanaya sufla, ini seri yang bawah. Nah, tapi untuk shad dengan sifat itbaq dan isti'la'nya diangkat, ya. Jadi dikatupkan dan agak diangkat, ya. So, ya. Bukan so, ya. Kalau so ini sin yang melongo, ya. Kayak sambil monyong, ya. Ini so, ya. So bukan so, ya, beda, ya. 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 Ini so, to, ya. Ya, sama nih, ya. Ini ta yang dibaca dengan memonyongkan dua bibirnya, ya. Dan itu bukan sifat itbaq, ya. Mo, ya, bukan to, ya. Kalau baca to mau tidak mau ini harus, ya. Bibirnya harus maju duluan, ya. Ini, ya. Ini. Dan itbaq, ini tadi juga ada iskal katanya, pokoknya itbaq itu harus monyong, enggak, ya. Karena bukan huruf syafatain, ya. Mo, ya. Monyong ini manakala di dhammah saja. Karena dhammah adalah semuanya adalah harus menggerakkan bibir. U kan? Mau dapat sih u, a, i, u kan? Ini. Tapi asalnya bukan huruf syafatain. Ketika di fathah, ya, albo, ya. Maka tidak albo. Ini salah seperti itu. Albo. Ini bukan huruf syafatain, ya. Ini pada huruf-huruf itbaq, ya. Nah, sebagian tadi ada yang iskal dengan pada huruf-huruf itbaq ini. Maka itbaqnya itu bukan dengan bibir, ya, karena ini huruf lisan semuanya, ya. Bukan dengan bibir, ya. Itbaqnya itu ini huruf lisan, ya. Dari shad, ya, kemudian ta, ini adalah semuanya adalah huruf lisan, ya. Baik, ini, ya, pada mahzuran, ya, pada shad dan sin tadi, ya. Sa dan so, ya. So ini sekali lagi bukan so, ya. Diangkat lidahnya, ya. Kalau so tetap lidahnya masih datar, so, ya. Tapi kalau so lain, ya. Antum merasakan sendiri, akan beda, ya. Ini sifat itbaq, ya. Sifat itbaq, ya. Kalau dibaca so ini belum ada sifat itbaqnya, dan itu yang kita punyai, ya. Bedanya di sini, sin, ya, kita punya s, ya. Tapi dia tidak punya so, ya. Kita punya t, tapi dia punya ta, ya. Ya. Kita punyanya t yang kering tidak ada hamz, ya. Yang kering tidak ada hamz. Nah, kalau yang huruf hijaiyahnya adalah ta, ada hamz sedikit, ya. Kita punya ka, tapi dia punya ka, ya. Ya. Kita punya ka, huruf ka, ya. Kita punya i, ya. Ya. Tapi ka yang kering tidak dengan hamz. Kalau yang huruf hijaiyah ini adalah tambah sedikit hamz. Bagaimana hamznya? Kuatkan sifat syiddahnya, akan keluar sendiri, ya. Ya, otomatis. Dan nafas ini bukan dibuat-buat sebagaimana juga dalam qalqalah. Ya, keluarnya udara bukan dibuat-buat karena tekanan yang kuat saja, ya. Tidak ak. Ya, Allahu akbar. Ka, ini juga berlebihan. Ka, ya, biasa, ya. Otomatis, ya.
Qul ya ayyuhal kafirun. Kafir kan ka berlebihan ya. Qul ya iyyaka na'budu wa iyyaka. Bukan ka yang ka biasa ya, bil lutfi fil nutqi ya, dengan lembut dalam mengucapkannya. Baik, ini ya. Ini yang beliau ingatkan, tiada lain, ini semuanya beliau ingatkan adalah dalam rangka islahul qiraah, memperbaiki bacaan ya, perbaiki bacaan kita. Untuk lebih perhatian dengan apa yang agar sekali lagi agar bisa lebih fasih dalam mengucapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melafazkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Pada za dan wa, kemudian pada sa dan sa, kemudian juga pada ka dan ta ya. Tidak boleh tafrid, tidak juga boleh ifrat ya. Dengan ta yang tanpa hamas, tidak juga dengan yang berlebihan, yakni mubalaghah dalam hamasnya. Baik. Selesai sudah dari apa yang diingatkan oleh beliau rahimahullahu taala dari tarqib, tafkhim, kemudian juga bab-bab yang atau beberapa lafaz-lafaz yang perlu mendapat perhatian dari kita, apa yang sering luput dari perhatian kita. Baik, berikutnya kita bahas di mutamathilain ya, mutajanisain, mutaqaribain dan mutabaidain. Yang biasanya dibahas khususnya pada awal seperti di dalam Tuhfatul Atfal atau juga dalam Hidayatus Sibyan, ini tamasul ya, dan taqarub mutaqaribain, idgham mutaqaribain dan idgham mutajanisain. Biasanya ini saja dua yang banyak dibahas. Nah, ini empat-empatnya. Tapi sebenarnya memang yang menjadi bahan banyak pembahasan ada dua ini ya. Mutamathilain, mutajanisain dan mutaqaribain, kemudian mutabaidain. Mutabaidain hampir jarang yang nyentuh ya. Khususnya di mubtadiin ini seperti di Tuhfatul Atfal atau di Hidayatus Sibyan ini tidak banyak yang menyinggungnya. Namun insyaallah kita bahas pada kesempatan ini bismillah taala. Qala Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adghim kaqur rabbi wa balla wa abin fi yawmin ma qalu wa hum wa qul na'am sabbihu la tudhi quluba faltaqam. Qala wa awwalai mithlin wa jinsin insakan, dan ketika dua huruf ya sejenis, yang pertama mislain, kemudian yang kedua jinsain, yani ketika yang pertama insakan, wa awwalai mithlin wa jinsin insakan, jika disukun ya, huruf yang pertama yang sejenis, dan dua huruf yang sejenis, yang pertama disukun ya, ini yang misli, dikatakan misli itu dua huruf yang berdampingan dan sama. Yang pertama disukun, yang kedua berharokat. Atau jinsain yang sejenis ya. Ini dua huruf yang mutajanisain, dua huruf yang sejenis. Yang pertama disukun, yang kedua diidghamkan ya. Yang kedua diharokat ya. Maka idghamkan, dia katakan adghim ya, maka idghamkanlah ya.
Mana idghamkanlah di sini adalah dimasukkan kepada huruf yang berharokat, ya. Huruf yang disukun yang pertama ini dimasukkan kepada huruf yang berharokat. Ini huruf yang pertama yang disukun dimasukkan kepada huruf yang berharokat, baik yang sejenis tadi atau yang semisal. Katakan semisal itu sama persis, ya. Kemudian yang sejenis ini yang berdekatan atau sama makhrajnya, berbeda sifatnya atau berdekatan makhrajnya. Ini dikatakan mutajanisain, ya, sejenis. Kaqul rabbi, ya, qul rabbi ini mutajanisain. Qul, ya, rabbi, lam ketemu dengan ra, ya. Lam dan ra ini sejenis karena mutajanisain dari qurban makhraj, yani berdekatan makhrajnya, ya. Maka diidghamkan qur rabbi wa balla, bal dan la ini yang semisal, mutamatsilain, ya. Atau idgham misli, ya. Katakan idgham misli, ya. Karena lam yang disukun ketemu dengan lam yang berharokat. Wa balla wa abin, maka bal la ini jelas, ya. Diidghamkan dengan jelas, ini, ya. Ini lamnya hilang sama sekali, ya. Qur rabbi, dengan mika pula bal la, ini yang semisal dan sejenis, ya. Pada yang tanazul ini beliau contohkan adalah bal dan la, bal la berucap dengan bal la, ya. Kemudian yang tajanus yang jenis ini bal qul rabbi, ya. Saya contohkan qul rabbi, qul rabbi, terbaca dengan qul rabbi, ya. Ya, ini, ya, diidghamkan. Jadi mana idgham di sini adalah hilang, idgham kamil, ya. Idgham kamil. Dan tadi sudah kita bahas yang boleh ingatkan pada lafaz ahattu dan basatta. Ya. Ini ada dua idgham, ya. Ini juga tapi di sini idghamnya dari idgham yang naqis, ya. Pada basatta karena ba dan ta juga satu makhraj, ya. Satu makhraj. Basatta mestinya, ya, tadi sudah kita bahas, mestinya adalah idgham kamil, tapi karena ba, ya, kok huruf yang kuat, ya, itbaq dan juga isti'la dan semua sifatnya adalah kuat, ya, maka tetap diberikan haknya, ya, dengan sifat itbaqnya saja. Basatta, ya. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. Ini la in basatta,
tetap itbaqnya keluar. Jika mula pada ahadtu bima lam tuhit bih, ya. Ahadtu, ya. Tidak ahadtu. Tidak juga basatta. Basat, nah, tetap meringis, ya. Karena infitah pada taknya. Ya. Tapi basat tidak juga melongo, monyong juga tidak, tapi lidahnya, ya. Basatta. Pada basatta dan ahadtu. Ya, ini qaul wahid, ya. Kemudian pada nakhluqkum, nah ini boleh mampir boleh tidak, ya. Karena qaf dan kaf ini. Boleh mampir kepada qaf dulu, ya. Nakhluqkum, atau mau syarat saja boleh, ya. Ya. Enggak diambil juga boleh, langsung hilang nakhluqkum, ya, langsung pada kaf, ya. Ini juga boleh Jawa juga sini. Ini qaf dan kaf juga tajanus, ya. Qaf dan kaf sudah tajanus. Baik, ini dulu barangkali. Insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da isya billahi ta'ala wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan wa husnul istima'ah.